berikan batasan pada respon. Ya, misalkan teman-teman menghendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memberikan perintah atau masukan pada ChatGPT sehingga nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa ChatGPT ini menggunakan bahasa alami yang mampu memahami perintah dan masukan secara kontekstual. Ya, oke, teman-teman, kita langsung saja mulai tutorialnya. Yang pertama, buka dulu perambannya atau web browsernya. Kemudian teman-teman buka aplikasi ChatGPT-nya. Nah, setelah terbuka, teman-teman saat mau memberikan perintah pada ChatGPT, yang pertama harus teman-teman ingat adalah mulailah dengan kata kunci ya. Misalkan di sini jelaskan konsep atau bantu saya menghitung atau urutan langkah kerja. Berikan contoh. Itu kata kuncinya. Kemudian tips yang kedua, teman-teman sebutkan konteksnya. Misalkan di sini jelaskan konsep itu kata kunci, konteksnya misalkan teman-teman ingin dijelaskan tentang energi ya. Mungkin di sini perintahnya jadi jelaskan konsep energi. Misalkan mau lebih spesifik ke energi tertentu, misalkan energi eh, kinetik. Nah, jadi perintahnya jadi jelaskan konsep energi kinetik. Kita coba kirim ke ChatGPT. Bagaimana responnya? Nah, ChatGPT akan memberikan respon seperti yang teman-teman tuliskan tadi. Penjelasan tentang konsep energi kinetik. Nah, ini sudah cukup eh, banyak penjelasannya. Kemudian, tips yang ketiga, berikan batasan pada respon. Ya, misalkan teman-teman menghendaki penjelasannya tidak terlalu panjang atau singkat, maka teman-teman dalam berikan masukan diberikan batasan. Misalkan kita ulangi lagi masukan yang pertama tadi, jelaskan konsep. Ini berarti kan kata kuncinya, konteksnya energi kinetik. Kita berikan batasan. Misalkan kita ingin penjelasannya dalam dua paragraf. Misalkan dalam dua paragraf. Kita coba kirimkan. Nah, ini respon yang diberikan ChatGPT dalam bentuk dua paragraf. Tetapi kalau teman-teman menghendaki eh, struktur respon yang berbeda, mungkin dalam bentuk numbering atau bulleting, nanti teman-teman bisa menggunakan tips yang keempat ini. Ya, misalkan eh, teman-teman menghendaki dalam bentuk numbering, ya, maka tips yang keempat yaitu gunakan struktur atau perintah tertentu. Kalau tadi kan ini dalam bentuk paragraf ya. Yang keempat ini tipsnya masih pakai kata kunci dan konteks yang tadi ya. Jelaskan konsep energi kinetik dalam bentuk penomoran. Ya, ini berarti nanti seharusnya responnya lebih spesifik lagi dalam bentuk penomoran. Kita coba kirimkan. Nah, ini responnya seperti ini ya.
Nah, ini responnya. Jadi sesuai struktur yang kita inginkan. Kita menginginkan dalam bentuk penomoran, nanti ChatGPT akan memberikan respon berupa penomoran. Nah, kalau kita ingin penjelasan yang lebih khusus kepada respon yang diberikan ChatGPT ini, misalkan untuk nomor satu kita membutuhkan contoh ya, contoh perhitungan. Kita mungkin ingin memahami contoh perhitungan untuk nomor satu, kita bisa mintakan pada ChatGPT. Nah, jadi ini tips yang keempat, kita bisa memberikan umpan balik. Tips yang kelima, kita bisa memberikan umpan balik pada respon yang diberikan oleh ChatGPT. Misalkan, berikan contoh perhitungan ya, perhitungan untuk penjelasan nomor satu tentang energi, tentang definisi energi kinetik. Ya, kita kirim. Nah, ini dari tips yang kelima, kalau kita ingin dari respon yang diberikan ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas, misalkan kita ingin mendapatkan contoh perhitungan, kita bisa langsung memberikan perintah ulang dalam bentuk umpan balik ke ChatGPT ini. Nah, ini contoh perhitungannya, jadi sangat bermanfaat sekali. Oke, teman-teman, itu tip 5 tips sederhana yang eh, bisa sangat bermanfaat saat kita menggunakan ChatGPT sehingga nanti respon yang diberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.